Sering banget kan kita lihat harga saham naik turun gila-gilaan, terus kita jadi mikir, ini perusahaan sebenarnya nilainya berapa sih? Banyak investor pemula tuh kejebak sama ramenya pasar aja. Padahal kunci buat ngerti nilai asli sebuah perusahaan tuh ada di tempat lain. Yap, jawabannya itu tersembunyi, tapi sebenarnya ada di depan mata kita, di dalam laporan keuangannya. Dokumen ini mungkin kelihatan bikin pusing ya, banyak angka, tapi sebenarnya dia itu lagi cerita. Nah, hari ini kita bakal belajar cara baca cerita itu bareng-bareng, selangkah demi selangkah, kayak detektif keuangan. Dan untuk studi kasus kita kali ini, kita bakal bedah sebuah perusahaan bernama PT Raharja Energi Cepu Tbk, atau kode sahamnya RATU. Mereka ini pemain di industri minyak dan gas, sektor yang selalu menarik buat kita intip dalamannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Terus, kita cek kesehatannya lewat neraca keuangan. Abis itu, kita lihat rapor kinerjanya di laporan laba rugi. Dari situ, kita baru bisa menilai performanya. Dan yang paling penting, kita ambil pelajaran berharga supaya jadi investor yang makin jago. Yuk kita mulai dari bagian pertama, kenalan dulu sama emiten Ratu. Sebelum kita terjun ke angka-angkanya, penting buat tahu dulu mereka ini siapa dan bisnisnya apa. Jadi, RATU ini mainnya di sektor energi, lebih tepatnya di subsektor minyak, gas, dan batu bara. Nah, ada satu hal penting nih yang perlu kita catat. Laporan keuangan mereka itu pakai dolar Amerika. Jadi semua angka yang akan kita lihat nanti itu dalam USD ya. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya analisis, neraca keuangan. Anggap aja ini lagi sesi medical check-up buat perusahaan. Kita mau lihat, fondasi perusahaan ini kokoh atau gampang goyang. Gampangnya gini, neraca keuangan itu kayak foto ronsen kondisi keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Misalnya pas tanggal 31 Desember. Simple kok, isinya cuma dua. Di satu sisi ada semua yang perusahaan miliki, kita sebut aset, dan di sisi lain ada semua utangnya atau liabilitas. Nah, ini dia angka besar pertama yang kita temukan. Total aset. Di akhir 2025, Ratu itu punya harta senilai lebih dari 76 juta dolar. Ini mencakup semuanya, dari uang kas, pabrik, sampai sumur-sumur minyak mereka. Selanjutnya, kita lihat sisi lawannya. Perusahaan ini punya utang atau liabilitas, totalnya sekitar 19,4 juta dolar. Ini adalah kewajiban yang harus mereka bayar ke pihak lain, entah itu ke bank atau ke supplier. Jadi, kalau kita ambil semua hartanya, terus kita pakai buat bayar semua utangnya, sisanya itu namanya ekuitas. Nah, angka 56,6 juta dolar inilah nilai bersih perusahaan yang sebenarnya jadi hak kita, para pemegang saham. Ini intinya. Dan kalau kita lihat di grafik ini, jadi jelas banget kan ceritanya. Lihat deh, batang asetnya jauh lebih tinggi daripada batang liabilitas. Ini nunjukin kalau fondasi keuangannya sehat dan kuat banget. Aman. Oke, fondasinya udah kita pastikan kokoh. Sekarang waktunya kita lihat mesinnya. Apakah mesin perusahaan ini beneran bisa cetak duit? Mari kita lihat laporan laba ruginya. Kalau tadi neraca itu ibarat foto, nah laporan laba rugi ini lebih kayak video yang merekam kinerja perusahaan selama setahun penuh. Ini rapornya, yang nunjukin berapa pendapatan yang masuk dan yang paling penting, berapa laba yang tersisa di kantong setelah dikurangi semua biaya. Nah, disinilah cerita detektif kita jadi makin seru. Kalau kita lihat, ternyata pendapatan atau penjualan perusahaan itu turun loh. Dari 57,7 juta dolar di 2024, jadi 49,3 juta dolar di 2025. Ini petunjuk pertama yang harus bikin kita penasaran. Ini nih pertanyaan krusial yang harus langsung muncul di kepala seorang analis. Logikanya, kalau pendapatan turun, profitnya juga ikutan turun dong. Tapi, apa benar selalu begitu? Yuk kita cari tahu. Dan di luar dugaan, jawabannya meskipun pendapatannya turun, laba bersih perusahaan ini justru naik dari hampir 14 juta dolar jadi lebih dari 15 juta dolar. Wow, ini adalah temuan yang super penting. Oke, bagian 4, menilai kinerja. Jadi, inilah teka-teki utamanya. Gimana ceritanya pendapatan bisa turun, tapi laba malah naik? Nah, disinilah bedanya analis biasa dengan analis yang jeli. Mari kita pecahkan misteri ini. Untuk menilai kinerja, kita butuh alat bantu. Salah satu alat favorit saya yang simple tapi powerful adalah Return on Equity, atau ROE. Metrik ini intinya menjawab satu pertanyaan sederhana. Untuk setiap rupiah modal dari investor, berapa rupiah laba yang bisa dihasilkan perusahaan?
Tenang, rumusnya gampang banget. Nggak perlu jadi jago matematika. Kita tinggal bagi laba bersih dengan total ekuitas. Dan kabar baiknya, kita udah punya kedua angka ini dari penelusuran kita tadi. Ingat kan angka laba yang bikin kita kaget tadi? Yap, 15,2 juta dolar. Itu komponen pertama dari rumus kita. Lalu kita bagi dengan total ekuitas sebesar 56,6 juta dolar yang kita dapat dari neraca. Nah, kalau kita hitung, 15,2 juta dibagi 56,6 juta, hasilnya adalah ROI sekitar 26,9%. Angka ini luar biasa bagus. Artinya, untuk setiap 100 dolar modal investor, perusahaan ini bisa menghasilkan laba bersih 26,9 dolar dalam setahun. Ini nunjukin manajemennya efisien banget. Baik, setelah kita lihat fondasinya yang kuat dan mesinnya yang efisien, apa pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang sebagai investor dari kasus ini? Apa kerangka berpikir yang bisa kita pakai terus ke depannya? Ini dia rangkumannya. Pertama, jangan cuma lihat angka penjualan atau pendapatan. Laba itu ceritanya lebih dalam. Kedua, selalu mulai dari neraca. Pastikan fondasinya sehat. Dan ketiga, jadilah detektif. Selalu tanya, kenapa? Nah, dalam kasus Ratu ini, kita belajar bahwa mereka kemungkinan besar berhasil melakukan efisiensi, mungkin memotong biaya-biaya yang nggak perlu. Jadi walaupun kuenya lebih kecil, potongan yang jadi keuntungan malah lebih besar. Nah, dengan ilmu dan kerangka berpikir ini, Anda sekarang punya kemampuan untuk melihat lebih jauh dari sekedar harga saham yang naik turun. Anda bisa menilai sendiri kualitas sebuah perusahaan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi oke, perusahaan mana nih yang mau kita bedah selanjutnya?